Berapa kali kau sudah berjanji bahwa ini akan menjadi yang terakhir. Tapi kau kembali lagi, terjebak dalam lingkaran yang sama. Kebiasaan yang membunuhmu perlahan. Dengan napas yang berat, aku menyadari betapa sulitnya melepaskan diri dari jeratan kebiasaan buruk ini. Setiap kali aku berjanji untuk berubah, aku merasa seperti memerangi bagian dari diriku sendiri. Namun, aku tahu bahwa harapan selalu ada, meskipun tampak samar dan jauh. Kali ini, aku bertekad untuk tidak hanya berjanji, tapi benar-benar bertindak. Aku ingin menghancurkan siklus ini, untuk selamanya. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi penundaan. Aku harus menghadapi ketakutan dan keraguan yang telah menghalangi jalanku selama ini. Aku mulai dengan langkah kecil, mengingatkan diriku bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Aku belajar untuk menghargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan besar menuju kebebasan. Aku mencari dukungan dari orang-orang terdekat, yang percaya bahwa aku bisa melakukannya, yang membantu membangkitkan semangat ketika aku mulai merasa putus asa. Dalam perjalanan ini, aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Kekuatan untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu, kekuatan untuk percaya bahwa aku layak mendapatkan hidup yang lebih baik. Dan perlahan, aku mulai merasa merdeka dari belenggu yang selama ini membatasi diriku. Kini, aku melihat ke depan dengan optimisme baru. Aku tahu bahwa jalan ini tidak akan selalu mulus, tapi aku siap untuk menghadapinya. Aku siap untuk menciptakan cerita baru, sebuah kisah tentang keberanian dan ketekunan, yang akan menginspirasi diriku dan mungkin, orang lain yang menghadapi pertempuran serupa. Inilah saatnya untuk memulai babak baru, dengan langkah pasti dan hati yang penuh harapan. Aku siap untuk mengakhiri lingkaran ini, dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Bab 1, Pertempuran yang tak pernah usai. Kita semua ingin bebas, tapi entah kenapa, kita justru menggali lubang yang sama, dan masuk ke dalamnya. Lagi, dan lagi, sebuah siklus yang tak berujung. Kita marah, kita berteriak, tapi untuk apa? Siapa yang sebenarnya sedang kita lawan? Mereka, dunia, atau diri kita sendiri. Yang paling menyedihkan adalah ketika kita menyadari bahwa musuh terbesar kita adalah bayangan kita sendiri. Kita terjebak dalam perang melawan diri sendiri, di mana setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil, seringkali diliputi oleh keraguan dan ketakutan. Bukannya bergerak maju, kita malah berputar-putar di tempat yang sama. Namun, di balik kegelapan ini, ada secercah harapan. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi ini. Kita bisa memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan dari pola lama. Kita bisa menulis ulang cerita kita, dimulai dengan langkah kecil dan keputusan yang lebih baik setiap harinya. Ini bukan tentang melawan dunia atau orang lain. Ini tentang berdamai dengan diri sendiri, menerima kelemahan kita, dan merangkul potensi yang ada di dalam diri. Ketika kita berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai mencintai diri, kita membuka pintu menuju perubahan yang sejati. Mari kita hadapi refleksi kita dengan keberanian, bukan dengan rasa takut. Mari kita lihat diri kita sebagai teman, bukan musuh. Dengan cara ini, kita akhirnya bisa memecahkan siklus itu, melangkah keluar dari lubang yang telah kita gali, dan meraih kebebasan yang selama ini kita dambakan. Inilah saatnya kita bangkit dan menemukan kekuatan dalam diri untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kebiasaan buruk bukan hanya sesuatu yang kita lakukan, tapi sesuatu yang akhirnya menjadi bagian dari siapa kita. Dan itu, yang paling mengerikan. Bab 2, Luka yang menjadi rumah. Ada sesuatu yang aneh tentang penderitaan. Semakin sering kita mengalaminya, semakin kita merasa itu wajar. Seolah-olah itu adalah bagian dari diri kita. Namun, kenyataannya adalah kita tidak dilahirkan untuk terus-menerus menderita. Penderitaan bukanlah identitas kita, melainkan kondisi sementara yang dapat diatasi. Kita memiliki kekuatan untuk bangkit dari kesulitan dan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Memang, terkadang jalan menuju pemulihan terasa panjang dan penuh dengan tantangan. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil untuk keluar dari penderitaan adalah langkah menuju kebebasan. Kita harus belajar untuk tidak terjebak dalam pola pikir bahwa penderitaan adalah satu-satunya pilihan. Ada dunia di luar sana yang penuh dengan kemungkinan dan keindahan yang menunggu untuk dijelajahi. Dengan menerima bahwa kita layak untuk merasa bahagia dan damai, kita membuka diri untuk penyembuhan. Dukungan dari orang-orang terkasih dan keberanian untuk menghadapi ketakutan kita adalah kunci untuk memulai perjalanan ini. Kita tidak harus melakukannya sendirian, ada tangan yang siap menuntun dan hati yang siap mendengarkan. Mari kita memilih untuk melepaskan penderitaan yang telah lama kita anggap sebagai bagian dari diri kita dan membiarkan diri kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan harapan dan keberanian, kita dapat memulai babak baru yang lebih cerah dan penuh makna. Kita adalah arsitek dari kebahagiaan kita sendiri, dan saatnya untuk mulai membangun kehidupan yang kita impikan. Kita takut sembuh, karena tanpa luka-luka ini, siapa kita sebenarnya? Itulah mengapa kita terus berulang. Seperti kaset rusak yang terus memainkan lagu yang sama.
Seperti boneka usang yang terus mengulang skenario yang sama. Kita berpikir kita masih punya pilihan. Tapi sebenarnya kita sudah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih besar. Kebiasaan. Kebiasaan itu menggerogoti kita dari dalam, mengubah arah hidup kita tanpa kita sadari. Kita menjadi seperti penumpang di kereta yang tidak bisa berhenti, hanya bisa mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu kita lupakan, kita memiliki kekuatan untuk mengambil kendali kembali. Memang, tidak mudah untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Dibutuhkan keberanian, tekad, dan kesabaran. Tetapi setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan adalah kemenangan tersendiri. Setiap kali kita memilih untuk melawan aliran yang biasa kita ikuti, kita menggali jalan baru. Dan meskipun jalan itu mungkin terasa asing dan menakutkan pada awalnya, di sanalah kita mulai menemukan siapa diri kita sebenarnya. Di sanalah kita menyadari bahwa kita lebih dari sekadar kebiasaan kita. Kita adalah individu yang mampu tumbuh dan berkembang, yang mampu melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat dan berjalan menuju masa depan yang lebih cerah. Penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada orang-orang di sekitar kita yang siap mendukung dan menemani, memberikan dorongan ketika kita merasa kehilangan arah. Bersama-sama, kita bisa saling menguatkan dan menemukan jalan keluar dari siklus yang selama ini mengekang kita. Jadi, mari kita mulai perubahan itu. Dengan penuh keyakinan dan harapan, kita melangkah maju. Kita meninggalkan kebiasaan lama di belakang, membuka diri untuk kemungkinan baru, dan merangkul hidup yang lebih bermakna. Inilah waktunya untuk menyusun cerita baru, cerita yang kita tulis dengan tangan kita sendiri. Sebuah rantai yang tak terlihat, tapi lebih kuat dari belenggu apapun. Bab 3, malam ini, aku menghancurkannya. Aku sudah cukup lama berada di sini. Di ruangan ini, dalam tubuh ini, dalam pikiran ini. Tapi malam ini, aku akan keluar. Malam ini, aku akan menghancurkan rantai yang membelengguku. Bukan dengan pura-pura bahagia, bukan dengan menyangkal kenyataan, tapi dengan menghadapi monster yang telah mengontrol hidupku selama ini. Dengan keberanian yang tumbuh dalam hati, aku berdiri. Tangan ini sedikit gemetar, namun tekadku terasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap bayanganku di cermin, melihat bukan hanya refleksi fisik, tetapi juga jiwa yang siap untuk berubah. Malam ini adalah tentang kebebasan. Tentang melepaskan belenggu yang selama ini menahan langkahku. Dengan setiap napas, aku merasakan beban yang perlahan terangkat, memberikan ruang bagi harapan baru. Tidak ada lagi tempat bagi keraguan atau ketakutan. Ini adalah saat untuk mengambil alih kendali, untuk benar-benar hidup sesuai keinginan hati. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Tetapi aku tidak sendirian. Ada kekuatan dalam diriku yang mungkin selama ini terabaikan, namun kini siap untuk bangkit dan berjuang. Malam ini, aku memilih untuk tidak lagi menjadi tawanan masa lalu. Aku memilih untuk melangkah maju, meninggalkan semua yang telah membatasi diriku. Dan dalam langkah pertama ini, aku menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menjadi diriku sendiri, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, dan untuk menemukan makna sejati dari keberadaanku di dunia ini. Dengan penuh keyakinan, aku membuka pintu menuju dunia baru, menghirup udara segar yang penuh dengan kemungkinan. Ini adalah awal dari babak baru, di mana aku bukan lagi terikat pada kebiasaan lama, tetapi bebas untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Selamat tinggal masa lalu, dan selamat datang masa depan yang lebih cerah. Bab 4, kebenaran yang menyakitkan. Berapa kali kau sudah berjanji akan berubah? Berapa kali kau sudah mencoba? Dan berapa kali kau kembali lagi? Sekarang, lihat dirimu di cermin. Bertanya-tanyalah pada diri sendiri. Apakah ini hidup yang kau inginkan? Jika jawabannya, tidak, maka satu-satunya jalan adalah mengakhirinya. Menghancurkan kebiasaan itu. Sekarang, tidak besok, tidak nanti. Tapi sekarang, aku akan memecahkan siklus ini, dan aku tidak akan kembali lagi. Kau siap? Malam ini, segalanya berubah. Manusia bukanlah makhluk yang mencari kebahagiaan. Manusia adalah makhluk yang mencari makna. Dan malam ini, kita menemukannya. Selamat datang di dunia baru. Dunia di mana kau akhirnya bebas. Dengan tekad yang menggebu, kita melangkah ke depan, menggapai harapan yang selama ini tampak jauh dari jangkauan. Kita bukan lagi sekadar bayangan dari kebiasaan lama, tetapi jiwa yang berani menantang batasan dan menemukan makna sejati dari kehidupan. Di setiap langkah yang kita ambil, kita merasakan beban yang perlahan terangkat, digantikan oleh cahaya yang menyinari jalan setapak baru. Ini adalah dunia di mana kita akhirnya bisa bernapas lega, tanpa rasa takut atau keraguan yang menghalangi. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan tersandung dan jatuh, namun kita tidak akan menyerah. Setiap kegagalan adalah pelajaran, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Kita belajar untuk mempercayai diri sendiri, untuk mendengarkan suara hati yang selama ini teredam. Inilah saatnya kita merayakan kebebasan baru ini, mengukir cerita yang kita inginkan. Hidup adalah pilihan,
dan kita memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita memilih untuk mengisi hari-hari kita dengan cinta, keberanian, dan semangat yang tak tergoyahkan. Mari kita nikmati setiap momen, menghargai perjalanan yang telah membawa kita ke titik ini. Dan ketika kita melihat kembali, kita akan tersenyum mengetahui bahwa kita telah membuat keputusan yang tepat, bahwa kita telah menemukan makna sejati dari kebebasan. Selamat datang di kehidupan baru, di mana kita adalah arsitek dari takdir kita sendiri, dan di mana setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Inilah waktu kita, inilah dunia kita. Mari kita jalani dengan sepenuh hati.